Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Razil Sastra Paurel Niputa. Saya dari kelas 12.1 ingin mempresentasikan tentang bab 2, yaitu teks prosedur kompleks. Nah, di poin pertama saya akan menjelaskan mengenal instruksi teks prosedur kompleks. Pengertian dan tujuan teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks merupakan teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan terdapat penjelasan atau keterangan dalam langkah tersebut. Teks prosedur kompleks ditulis dengan tujuan untuk menunjukkan atau menjelaskan cara mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Lalu, ciri teks prosedur kompleks. Ciri teks prosedur kompleks sebagai berikut. 1. Berisi langkah-langkah atau tahapan. Langkah berkelanjutan dengan penjelasan. 2. Menggunakan syarat atau pilihan. 3. Disusun secara informatif. 4. Bersifat objektif, logis, aktual, akurat, dan universal. Dan yang terakhir, penjelasannya secara mendetail dan rinci. Baik, kita ke poin berikutnya tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks. Struktur teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas beberapa bagian, antara lain bagian tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang. A. Bagian tujuan. Berisi tujuan pembuatan teks atau hasil akhir yang akan dicapai. B. Bagian material. Berisi informasi tentang alat dan bahan yang akan digunakan. Bagian ini bersifat opsional. Tidak semua teks prosedur kompleks memilikinya. Bagian material biasanya ada di resep makanan, cara merakit komputer, atau membuat kerajinan. C. Bagian langkah pengerjaan. Berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Bagian ini disusun secara berurutan. Ada 3 kategori pembahasan pada isi suatu teks prosedur kompleks sebagai berikut. 1. Teks yang berisi cara menggunakan alat, benda, maupun perangkat lain yang sejenisnya. Misalnya, cara mengendarai mobil secara manual atau cara menggunakan komputer. 2. Teks yang berisi cara melakukan suatu aktivitas, misalnya cara efektif membaca buku, cara berolahraga ketika hujan, atau cara melamar pekerjaan. 3. Teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu, misalnya cara menghilangkan kebosanan. Lalu yang D, bagian penegasan ulang sebagai penutup, berupa kesimpulan atau sesuatu yang harus diperhatikan. Bagian ini bersifat opsional. Penegasan ulang berisi penjelasan harapan atau manfaat dari benda yang telah dibuat atau langkah-langkah yang telah dilakukan. Nah, sekarang kita beralih ke kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks. Mencakup penggunaan kata kerja imperatif atau perintah, konjungsi temporal atau penghubung waktu, seperti kemudian dan setelah itu. Verba material atau tindakan fisik dan verba tingkah laku atau tindakan dengan ungkapan, serta partisipan manusia secara umum untuk menunjukkan siapa yang melakukan tindakan. Selain itu, teks ini juga sering menggunakan kata teknis sesuai topik, kalimat persuasif atau ajakan, serta gambaran yang terperinci mengenai suatu proses atau alat. Selanjutnya, di poin akhir, menulis teks prosedur kompleks. Menyajikan data. Teks prosedur kompleks akan lebih akurat dan lebih terpercaya apabila dilengkapi data. Data bermanfaat memperjelas informasi dan mendukung ide pokok teks. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, misal bentuk grafik, plot, diagram, dan teks. Perhatikan 2 gambar berikut ini. Bisa dilihat ada gambar pertama dan kedua. Nah, kita masuk tahap penyusun. A. Menentukan topik yang dikuasai dan bermanfaat untuk pembaca. Misalnya, cara belajar efektif, cara menggambar menggunakan aplikasi, atau memasak rawon. B. Mengumpulkan bahan yang dapat diperoleh dari pengetahuan, pengalaman langsung, maupun bacaan sebagai sumber inspirasi. Misalnya, melalui internet, buku, surat kabar, dan majalah. C. Mengumpulkan informasi dan mengolah data dengan langkah sebagai berikut. 1. Membaca sumber informasi secara intensif. 2. Mencatat bagian-bagian penting dan relevan sesuai topik. D. Menyusun kerangka teks sesuai struktur berdasarkan catatan. Hal-hal penting, kerangka dibuat lengkap,
sistematis, dan menggunakan pola yang tepat. Misalnya, menggunakan pola kronologis atau pola penting tidak penting. Poin E, menuliskan teks prosedur kompleks, utuh berdasarkan kerangka dan memberikan judul. Penulisan teks dengan memperhatikan ejaan dan kalimat efektif. Yang terakhir atau F, membaca teks dan menyuntingnya hingga mudah dipahami pembaca. Sampai sinilah presentasi pembahasan bab 2 teks prosedur kompleks dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang para penonton pahami. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Yang benar datangnya dari atas, yang salah datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.